Om Swastiastu, para pemirsa dimanapun berada, demikian juga umat Hindu yang saya kasihi. Beberapa saat lagi waktu keluarga besar pas gel-gel dukuh badek di desa adat Padang Bae akan menyelenggarakan upacara Natak Tis dari Puja Wali ya, kemudian sampai upacara Mepandes. Ini adalah ritual upacara yang memiliki nilai yang sangat utama. Ketika Dewa Yadnya disertai dengan upacara manusia Yadnya. Nah, terkait dengan kegiatan manusia Yadnya, ini upacara Mepandes, metatah, potong gigi, Ida Pandita akan memberikan pesan khususnya kepada anak-anak dan keluarga maupun pemirsa yang sempat menonton ini. Apa yang bisa digali? Mengapa harus melakukan potong gigi? Bagaimana tata cara pelaksanaannya? Kemudian apa yang akan diharapkan setelah upacara potong gigi ini? Ya. Jadi ada input, proses, dan outputnya, bila perlu outcome-nya. Sebagaimana kita ketahui bersama, saudara-saudara, demikian juga anak-anakku sekalian, kegiatan upacara potong gigi ini, kalau kita telusuri, kita telisik lebih mendalam, inilah ritual yang memang asli Nusantara sebenarnya. Ya, di India kita tidak akan temukan upacara ini. Ya. Ini budaya Austronesia. Kebetulan Ida Pandita sempat bertugas di luar pulau dulu. Bahkan di Buton pun ada upacara itu. Atau karena pengaruh Hindunya, kami juga tidak tahu, karena Buton juga raja terakhir menjadi sultan pertama. Jadi kalau raja jelas Hindu. Di Jawa Barat, kemudian di Dayak, kita temukan itu. Bahkan dalam penemuan arkeologi di daerah Gilimanuk, jadi tengkorak ditemukan di dalam tempayan, memang giginya memang dipanggur. Artinya pada peradaban purba, peradaban kekunaan, sudah mengenal yang namanya panggur. Begitu Hindu datang, inilah kehebatan Hindu. Masuk Nusantara, dia tidak membunuh peradaban, civilization, sistem religi-religi yang masih memang bisa dimuliakan, diberikan nilai, diberikan konten. Sehingga umat Bali, umat Nusantara, masyarakat Bali, masyarakat Nusantara tidak mengalami alienasi kultural, apa itu, keterasingan budaya. Ya, maka dengan demikian ketika kita beragama, sesungguhnya keyakinan kepada Tuhan dan bagaimana cara orang beragama, bukan hanya ya, yakin pada Tuhan, tapi bagaimana beragama. Jadi ilmu tentang Tuhan dan bagaimana orang beragama. Ya, tentu akan sangat berbeda dengan agama-agama Semit, agama-agama Abrahamik yang selalu bicara masalah perintah dan larangan. Dalam Hindu diberikan kreasi kita untuk mengembangkan. Sama dengan ogoh-ogoh misalnya, nyepi kan memang tidak ada dalam kitab suci. Tapi itu menjadi tren, hanya permasalahannya kan di posisi mana yang ordinat, mana yang subordinat. Karena kita mengenal ajaran Trimurti Tato Utpati Setiti Pralina. Mari ciptakan sesuatu yang memang membangun penguatan spiritual dan religiositas dan pelihara apa yang ada, dan mari kita lina, kita tiadakan hal-hal yang memang tidak perlu lagi.
Nah, jadi dengan demikian, ketika upacara potong gigi ini memang sudah kita warisi dari zaman purba di Nusantara ini, kemudian datang Hindu diberikan konten, diberikan makna. Ini luar biasa. Bagaimana cara pemaknaannya? Ya, settingnya adalah satu, dia dimasukkan dalam penyucian sarira atau sarira samskara. Samskara artinya penyucian, sarira itu artinya badan, gitu. Sarira itu deha, artinya sesuatu yang mudah terbakar. Jadi samskara artinya penyucian. Ya. Dia masuk pada sarira samskara. Namun di dalam bahasa terminologi, bahasa umum begitu, sarira samskara itu bahasa yang sangat asing, malah lebih dikenal dengan istilah manuseyatnya. Ini manuseyatnya. Padahal teks Weda mengatakan beberapa sumber Brahma, ya kita Brahmana Satapatha dan beberapa hal bahwa justru manuseyatnya itu bukan ritual, justru aweh pangan lan kinum ring ikaraman dalam Agastya Pali. Jadi memberikan makan dan minum pada masyarakat. Itulah sebenarnya manuseyatnya. Ya, jadi berupa sedekah juga diberikan, itu adalah manuseyatnya. Tapi karena dibawa ke konteks upacara, maka manuseyatnya dijadikan upacara. Masuk dalam siklus, ya, tahapan seseorang dari garbodana dalam kandungan pegedong-gedongan sampai akhirnya yang bersangkutan menikah. Maka upacara Mepandes potong gigi ini ada pada sitting sebelum upacara wiwaha, sebelum pernikahan. Nah, mari kita bahas. Mari kita berikan batasan, karena ini memang dikategorikan sebagai manuseyatnya. Kitab Kuntiyatnya mengatakan manuseyatnya ngarannya pamarisuda sarirante mijil saking bagawa senguni yayahibu derbiang karma angliakena putra motama. Di situ dinyatakan bahwa manuseyatnya namanya pamarisuda, penyucian dirimu, sarirante badanmu, mijil saking bagawa senguni, lahir dari rahim seorang ibu. Karena jelas sekali ketika kita lahir dari rahim ibu, kita adalah sudra. Ya, maka dengan upacara manuseyatnya sesungguhnya kita sudah dihilangkan sudra. Pamarisuda sarirante mijil saking bagawa senguni, ayah ibu derbiang karma, ayah ibulah sesungguhnya memiliki kewajiban itu angliakena putra motama dalam rangka mencari anak yang utama. Sebagaimana kita ketahui, anak yang utama itu memiliki nilai yang luar biasa, saudara. Maka pesan saya selaku Silinggih kepada anak-anakku semua, pada masyarakat, ya, di dalam Slokantara dikatakan, jika ada orang membuat sumur 100, dikalahkan oleh orang membuat telaga 1. Jika ada orang membuat telaga 1, dikalahkan oleh orang beriadnya sekali. Jika ada yang melakukan riadnya 100 kali, dikalahkan oleh orang yang memiliki putra 1 yang suputra. Beberapa teknitisare juga mengatakan kalau di tengah malam bulanlah yang menerangi, pada siang hari matahari lah menerangi, pada masyarakat pemimpinlah yang menerangi. Tapi dalam keluarga anak suputra lah sesungguhnya yang menerangi keluarga itu. Maka dengan demikian saudara, jadi tujuan upacara ini sesungguhnya tidak lain tiada bukan adalah apa? Ingin menghasilkan anak yang suputra. Dari anak yang suputra, putra saja sudah memiliki nilai yang luar biasa, apalagi ada sunya. Putra artinya put, jatuh. Pung traye iti putra. Jadi yang disebut anak yang berkedudukan sebagai putra, sesungguhnya mereka-mereka yang disebut putra itulah menyeberangkan orang tua leluhurnya dari kejatuhan menuju lembah neraka. Walaupun kita ketahui bersama bahwa sesungguhnya
karma itu bersifat independen. Tetapi dengan ada gejala tumima lahir, memberikan kesempatan leluhur untuk lahir, ya, memberikan kesempatan untuk kita merawat leluhur, ini hubungan tumima lahir, maka akan terjadi karma yang bersinergi, yang secara simultan, yang bisa dipertanggungjawabkan antara orang tua dan anak. Maka oleh itu saudara, kita kembali pada gini, apa yang menjadi latar belakang, apa yang harus dihilangkan. Sebagaimana kita ketahui bersama, ketika manusia lahir dari rahim ibu, proses hewani dimulai. Nih, proses hewani dimulai. Mengapa? Jadi sama, kelahiran anak manusia dengan anak hewani itu sama. Ya. Hanya dia mengandalkan insting, dia hanya bisa menangis atau bisa tertawa, hanya itu bahasanya. Ya, kalau dia lapar pasti dia menangis. Kalau digodain dia pasti dia akan tertawa, terbahak-bahak. Mengapa? Karena fungsi otak belum digunakan. Maka terus kita katakan dia proses hewani dimulai. Maka di dalam ajaran agama kita masih dipengaruhi oleh catur sana. Kandapat Buta, ya. Kemudian Kandapat Rare, ya, seiring dengan berkembangnya organ, ya, tumbuhnya organ, maka berkembang pula fungsi psikisnya. Nah, ketika otak telah tumbuh, ya, maka akan terjadi krisis-krisis di sini, saudara. Maka setiap ritual di Bali itu mulai dari Kepuspungsat, ya, dari Garbodana lah sudah. Garbodana ini bagaimana memberikan tuntunan kepada si bayi, memberikan pendidikan prenatal, kemudian memberikan sinyal kepada kedua orang tua agar selalu hati-hati dalam investasi, bukan hanya investasi asupan gizi secara kesehatan kedokteran, tapi gizi secara rohani. Ini yang penting. Maka dikenal ada namanya beberatan wong mobot. Kita jelaskan dulu ini bagaimana seorang suami yang tidak boleh ia membungkungi istrinya, si istri juga harus kalau mengambil pekerjaan harus sampai tuntas dan sebagainya. Bahkan ada beberapa dahulu adalah harus memelihara rambut dan sebagainya gitu, ya. Maka kentara banget itu kalau dulu. Kalau ada bapak-bapak muda pelihara rambut berarti suaminya, istrinya lagi hamil. Sekarang istri tidak hamil, entah istri tetangga yang hamil, nggak tahu kan gitu ya. Ya, kemudian Kepuspungsat udah dibuatin, baru lahir dibuatin dapetan, lepas saon 1 bulan 7 hari. Jadi ritual Sarira Samskara tu manusia ini mengalami secara simultan berkesinambungan sampai itulah siklus ritual orang Hindu di Bali. Sampai akhirnya ya mulai 3 bulanan, ya sebut dengan nyambutin sahnya orang sebagai manusia, kemudian 1 oton, ya lanjut sampai akhirnya datang tamu ya Remaja Putra lahirnya pacara Raja Singga Raja Swala. Ini yang paling goncangan yang luar biasa karena masa adolensia, masa pubertas. Kalau salah memberikan edukasi akan fatal akibatnya, maka pendampingan menjadi sangat penting. Apalagi dengan kenakalan remaja dan sebagainya. Setelah Remaja Putra, ya dari kata raja, sifat ego dan sebagainya, maka dibuatkan upacara menek keleh Raja Singa untuk yang laki, untuk yang wetang Raja Swala. Di sini penting sekali pesan daripada orang tua. Karena secara organ, secara fisik dia telah mengalami proses pertumbuhan. Fungsi-fungsi seksualnya sudah mulai. Maka kalau ini salah berbahaya, dan sudah mulai kena api asmara ini. Nah, secara umum suara laki-laki udah berubah, yang dengan datang
untuk pertama kali mimpi basah dan sebagainya. Kemudian yang wanita juga sudah rutin datang tamunya setiap bulan. Ini penting sekali edukasi. Jadi dalam pendidikan seks dalam Hindu itu tidak tabu. Ya, sudah tadi dibicarakan, tapi kalau dicoba sangat berbahaya. Nah, setelah upacara Rumaja Putra ini, ya, masuklah upacara mepandas. Di sini disisipkan. Ya, sebagai cikal bakal seseorang yang sudah melalui masa remaja, ngeraja swala, ngeraja singa, sudah bisa dilakukan upacara potong gigi mepandas dengan istilah salin panji dia. Ya, disinilah dari remaja, dari raja harus membangun sifat-sifat kedewataan yang disebut dengan Dewi Sampat. Maka kategorinya setelah upacara ini seseorang telah memiliki modal kedewataan disebut dewasya. Dewasya inilah menjadi kata dewasa dalam bahasa Indonesia, saudara. Jadi memiliki sifat-sifat dewa, div, kecemerlangan, bijaksana, sangat saling mengasihi, ya. Tentu sangat berbeda dengan sifat-sifat asuri sampat, sifat-sifat raksasa. Maka dari itu manusia sendiri, sebagaimana kita ketahui, saudara, dalam filsafat Samkhya, dalam ajaran Siwa Tattwa juga yang mengalir, bahwa unsur pembentuk kita ini sebenarnya ada buta, ya, unsur fisikis, unsur pikiran, mental, dan unsur material. Itu adalah buta. Jadi buta itu bukan wajah yang demonik, bukan. Buta artinya yang ada. Ya. Sementara yang bersifat absolut adalah bersifat spirit. Ya. Maka dari itu kelahiran ini adalah rohani menjasmani. Maka ketika proses rohani menjasmani inilah spirit ini mengalami kelupaan yang disebut dengan aturu. Akibatnya sang Atman sebagai spirit yang memberikan kehidupan kepada setiap makhluk khususnya manusia mengalami kelupaan. Akibatnya sifat-sifat binatang itu justru muncul, sifat-sifat raksasa muncul. Ya, makanya sering dikatakan dewa ya, buta ya. Maka dalam upacara manusianya yang namanya mepandas, potong gigi, disinilah dianggap puncak daripada konstruk, ya, pembentuk kehidupan kita yang disebut dengan buta ini merajalela. Ya, merajalela. Maka ketika puncaknya ini terjadi, dia harus dikendalikan agar menjadi sifat dewa. Maka itu beragama itu adalah jasmani merohani. Kelahiran rohani menjasmani. Maka bahasa keren, kelahiran adalah emanasi. Ya, kemudian atau evolusi. Sementara berritual beragama adalah involusi penyerapan. Di mana badan material yang dipakai dalam bentuk Buddha ini harus dijadikan sarana untuk bisa Atman melakukan fungsi tugasnya agar bisa berkarma. Kehadiran Atman adalah memberi makna bagi badan ini. Maka oleh sebab itu dibuatkanlah setting, saudara, dalam bentuk mitos upacara potong gigi ini. Ya, mitos ini jangan dikatakan tahayul, bukan. Kita ingin mencari bukan mitos itu bukan apa adanya, ada apanya. Kita gali kontennya, kita ingin mendeskripsi filosofinya seperti apa, deskripsi narasinya, ya kita akan ceritakan. Jadi kisahkan ya tentang di kala tattwa, ya, Dewa Siwa begitu, karena kita memang sewa estek di Bali, sedang melakukan tamasya di atas pantai selatan bersama permaisuri beliau Dewi Uma, maka tersingkaplah kain di betis Dewi Uma menyebabkan hasrat birahi Siwa muncul. Akhirnya keluar kama, tidak bisa melakukan hubungan karena di atas lembu Nandini, kemudian dipelihara oleh ikan Matsya Agung. Kemudian lahirlah Dewa Kala.
Setelah besar, Dewa Kala ini menanyakan siapa sesungguhnya ayahnya, karena dia lahir dari rahim ikan besar, Kala di Segara. Maka disitulah perjalanan Dewa Kala pengembaraan dimulai. Sampai akhirnya terjadi cacimpedan di dalam Kala Tatua itu. Ya. Kesimpulannya, Dewa Kala tetap tidak diberikan tinggal di swarga, ditinggal disuruh di dunia ini. Bahkan Siwa Gama pun menjelaskan, dutunayanku sangyang Kala, wahai anakku Dewa Kala, begitu Dewa Siwa. Mangke ana pasungi bapante riko, begitu Siwa. Jadi sesungguhnya ada sekarang anugerahku kepadamu. Yana orang tan bakti reng dewa. Jadi kalau jika ada orang tidak bakti pada dewa, makanya sekarang mari kita bakti sujud kepada Desa Hyang Widi, dan manifestasinya akan kalau tidak bakti tadah kala. Mungkin ini juga isyarat pada kita, penyakit ini keluar dari Kala yang berasal dari Durga. Mari kita sering ya menambah sembahyang kita, doa kita pada Tuhan. Ya. Jadi tan bakti ring kawitan, harus juga kita memuja leluhur. Tidak bisa tidak, saudara sekalian. Ini penting sekali. Ya. Dengan doa kita, leluhur kita akan mendapatkan tempat seperti saya katakan tadi. Ya. Mangkana juga ya nano pancayanya, tan anut dewasanya, tan anut lenge ngaji. Pasti kalau tidak ada sesuatu bersumber, pasti akan banyak interpretasi. Jadilah penugerahannya. Maka untuk bisa ketemu dengan Dewa Siwa begitu, walaupun disitulah giginya harus dipotong, taringnya, siungnya harus dipotong. Ya, karena taring itu simbol kebengisan, simbol daripada raksasa. Nah, kehadiran ajaran etika di dalam Hindu yang disebut dengan Sadripu inilah kemudian dimasukkan di dalam upacara potong gigi itu. Jadi 6 pada bagian atas, gigi taringnya 2 dan gigi seri 4. Ini simbol daripada Sadripu yang memang ditaklukkan, dijinakkan. Gigi bawah tidak. Mengapa? Karena unsur dualita pada kehidupan manusia sebagai unsur buta tetap. Tetapi unsur positifnya harus melingkupi, menutupi sifat-sifat negatif. Di dalam ajaran Pancakirtia Siwan ini namanya tiro bawa. Artinya menenggelamkan sifat-sifat buruk, maka berada di posisi di bawah. Jadi Sadripu itu Matsarya, iri hati, kroda, lobo, sura, kasuran, yohana. Jadi inilah Sadripu merasa diri paling ganteng guna apa namanya yohana, merasa diri paling pintar guna kulina. Jadi di sini ya sombong itu selalu. Inilah sifat-sifat. Nah inilah sebenarnya ingin ditaklukkan agar kita menjadi rendah hati. Yang kedua juga di dalam Samaradahana, ya, bagaimana Samaradahana bercerita ya tentang asmara membara gitu, ya, di mana settingnya mengambil bahwa swarga digempur oleh raksasa yang bernama Nila Ludraka, ya, tidak satu pun para dewa mampu mengalahkan yang raksasa Nila Ludraka yang menggempur. Akhirnya hasil terawangan Begawan Waraspati bahwa harus ada makhluk yang semi antropomorfis, setengah manusia setengah binatang, lahir untuk menaklukkan. Sementara yang memiliki kewenangan berkembang biak dalam Siwa Estek ya Siwa dan Uma. Sementara Siwa sedang bertapa. Disinilah kemudian atas saran para dewata dan resi di swarga minta kepada Sang Hyang Semara untuk rela ya menghentikan tapa Dewa Siwa agar muncul hasrat untuk bertemu dengan Dewi Uma. Ya, walaupun sesungguhnya Rati suami Semara ya merasa khawatir karena akan sulit menanggapi kemurkaan daripada Dewa Siwa, tapi akhirnya harus terjadi. Maka Siwa marah, hinggap kepada Parwati, pada Uma. Akhirnya digesanglah Sang Hyang Semara. Kemudian digesang tanpa jasad, maka Dewa Rati, istrinya, Ratih gitu bahasa Bali, melebuh geni. Maka disitulah kemudian spirit
roh dari Semara masuk ke wanita, sementara si Rati masuk ke Purusa. Maka mereka selalu pasangan. Karena cross dia di situ mencari pasangannya masing-masing. Nah setelah itu lahir Ganesha. Maka Ganesha sendiri dalam rangka menghadapi tantangan raksasa Nila Ludraka, malah justru dari bayi sudah diajak. Ya. Semakin dipukul, semakin membesar, semakin dipukul, semakin membesar, akhirnya terakhir diambillah taringnya satu. Si Ganesha untuk memotong itu, untuk mengalahkan raksasa Nila Ludraka. Jadi dengan demikian, raksasa terkalahkan ketika taring sudah mulai dipotong. Jadi Semaradahana disinilah perkawinan. Makanya setting upacara potong gigi Semararatih di sini. Selain penguatan membangun sifat kedewataan tadi dengan potong gigi raksasa itu ya Dewa Kala. Kemudian bagaimana Semararatih itu disemayamkan dalam upacara potong gigi dalam proporsi sehingga nantinya benar-benar terarah agar tidak mengalami apa yang disebut dengan semara dudu. Semara dudu itu artinya semara yang tidak wajar. Misalnya kumpul kebo dan sebagainya. Menjadi semara guna. Jadi asmara yang memang bermanfaat. Sehingga nanti anak-anak yang lahir memang jangan terjadi pembuahan sebelum nikah. Ini yang terjadi harusnya setelah nikah. Jadi inilah harapan kalau sudah investasinya benar ya secara upacara, ini pengharapan kita ya, maka prosesnya benar ya, implikasi yang kita inginkan ya, harapan menjadi manusia dewa itu astungkare bisa menjadi harapan bersama. Maka dengan demikian dalam ritual ini bukan pestanya yang penting, walaupun di sini orang sudah mulai mempromosikan siapa sudah punya anak gadis, kan seperti itu sebenarnya ya, secara sosial. Tapi secara teologi bagaimana kita menumbuh kembangkan sifat-sifat kedewataan di dalam diri. Ketika sifat inilah terjadi, guna ini terjadi, guna dewata, maka dengan demikian perilakunya menjadi perilaku yang santun dan wise ataupun bijaksana. Nah inilah harapan hidup Pandita khusus pada anak-anak, renungkan anakku sekalian. Ya kita memiliki filosofi yang luar biasa, spirit yang luar biasa, kerangka berpikir keberagaman yang luar biasa. Ya. Kemudian tata cara beragama yang luar biasa. Tidak ada larangan, ada celah-celah kita untuk berkreasi sepanjang masih dalam koridor-koridor kebijaksanaan kita berupacara. Ini luar biasa, maka marilah kita bangga menjadi umat Hindu Nusantara, Hindu Bali khususnya. Ya, pesan-pesan moral banyak sekali kita dapatkan pada setting ritual-ritual, karena bagaimanapun ritual adalah aktivitasisasi dari sebuah spirit ketuhanan, ideologi ketuhanan, bagaimana spirit itu dihidupkan ya dalam bentuk kegiatan upacara. Jadi demikian yang bisa Hidup Pandita sampaikan kepada keluarga besar Pasak Gelgel Dukuh Badak di Padang Bae secara khusus. Mudah-mudahan juga bermanfaat bagi pemirsa yang menonton. Harapan kami ini memberikan imas yang luar biasa untuk bisa bangga menjadi Hindu di Bali. Demikian yang bisa Hidup Pandita sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua. Wasana kata, mari kita akhiri dengan Pram Santi. Om Santi, Santi, Santi.